anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya, Nak. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dari tema 4 dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Nah, materi kita hari ini adalah mengulas isi buku sastra. Nah, mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut. Mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberikan pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Nah, hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. Di antaranya ada data buku, itu berupa judul, penulis, penerbit, dan juga jumlah halaman serta tahun terbit buku. Kemudian inti cerita yang terdapat dalam buku, manfaat membaca buku tersebut. Nah, di dalam buku sastra itu terdapat tokoh pada sebuah cerita. Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Nah, sekarang mari kita baca cerita yang kita baca bersama-sama ya. Semut dan belalang. Di sebuah ladang yang subur, tinggallah sekeluarga semut pekerja dan belalang si pemalas. Semut dan belalang adalah dua sahabat yang memiliki sifat berlawanan. Si semut selalu bekerja keras mencari makanan sepanjang hari dan menyimpannya di rumah. Sebaliknya, belalang setiap hari bersenang-senang, menyanyi, menari, dan menikmati hidup. Belalang sangat menikmati hari-harinya dan tidak memiliki rencana ke depannya. Hidup mengalir seperti air mengalir. Suatu ketika, si belalang bertemu dengan semut. "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersamaku?" Jawab si semut, "Aku lagi bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin. Pada saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkannya." Belalang tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan jawaban semut dan berkata, "Musim dingin masih lama, semut temanku. Kenapa kamu harus khawatir? Masih ada esok kan?" Kemudian belalang melanjutkan bermain musik dan semut kembali bekerja menyiapkan makanan. Suatu ketika musim dingin pun datang. Semua tanaman mati dan belalang kesulitan untuk mencari makanan. Sebaliknya, semut enak-enakan di rumahnya dan makan daging dari jagung dan biji-bijian yang telah disimpannya sejak musim panas. Nah, singkat ceritanya, akhirnya si belalang meninggal karena kelaparan. Nah, dari cerita tersebut, kita akan belajar memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang sudah dibaca. Nah, kita bisa melakukannya agar kita bisa memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Seperti tadi, kita harus baca dulu ceritanya. Yang kedua, kita harus memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Berarti di sini tokohnya ada semut dan juga belalang. Nah, kemudian perhatikan gambaran lingkup. Nah, langkah-langkah saat kita ingin memberikan pendapat dalam sebuah cerita. Yang pertama, pastinya kita harus membaca cerita tersebut. Nah, kemudian carilah paragraf yang memuat
permasalahan. Kemudian, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut dan juga carilah bagaimana permasalahan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengulas isi buku sastra. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian baca dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan pada buku tema kalian halaman 9 yang berjudul Terpisah oleh Manusia. Kemudian jawablah pertanyaan pada buku tema halaman 10. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih.